Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Innaka la mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Assalamu lillahi walhamdulillahi la syarika lahu wa la ilaha illa huwa wa ilaihi nusyur. Sahabat-sahabat Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah yang sangat biasa mencurahkan nikmat kita semua. Alhamdulillah. Di pagi hari ini kita masih dihidupkan dengan alhamdulillahilladzi ahyana. Luar biasa Allah membangunkan kita dalam keadaan luar biasa. Ini nikmat yang tidak ternilai dari Allah, karena sesuatu hal yang berkaitan dengan takdir kita pada Allah itu menjadi sesuatu yang tidak bisa kita menawar. Karena ini kita akan bawa sampai mati, dan tentu ini akan memberikan keselamatan kita sampai nanti tidak ada. Semoga perjalanan kita semua menjadi catatan amal besar dari Allah Subhanahu wa taala. Salam sampai bersihkan dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga keluarga sahabat dan seluruhnya. Baik, berkaitan dengan langsung saja poin ini kurang lebih karena sudah ada yang bisa belum cuma tangan yang sudah bisa. Yang belum segera bisa. Ada baca saya tidak? Ada. Oke, baik, kita langsung saja poin ini. Wujudkan keindahan tilawah. Ada catatan yang sengaja saya buat di sini, yaitu waspada terhadap kesalahan yang tidak disadari. Saya lupa bawa pointer, ini bawa pointer kan? Tidak ya. Padahal biasa saya buat itu karena 12. Waspada terhadap kesalahan. Sahabat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ini disampaikan? Karena seringkali siapapun ya yang saya coba amati itu adalah para imam, ya, karena yang kita tahu dan sering dengar ya imam, ya. Dan ini saya sudah sampaikan di waktu pelatihan imam. Yaitu sering terjadi kesalahan saat membaca. Tapi sebelum itu kita cari dulu hal-hal yang menjadi catatan penting. Kenapa kita mulai dari pertama kita lihat di sini, nanti ada ya. Al-Fatihah itu dari Al-Quran. Jadi bicara masalah Quran itu kita coba buka dulu Al-Fatihah. Ya. Kalau urusan tauhid yang spesifik ya malah di akhir Al-Quran ya, nanti Ikhlas. Tapi tidak dikaji ya. Dalam surah Al-Fatihah ya ada ketambahan di sana. Nah, intinya bahwa ketika kita mulai dari surah Al-Fatihah, maka ini dari suatu hal yang dahsyat, ya. Terutama saat ini kita bicara masalah tafsir, kita akan memberikan pengaruh besar terhadap bacaan kita dari ayat-ayat atau surah-surah itu.
Yang kedua, Al-Fatihah itu bacaan wajib. Jadi mau tidak mau kita harus mendalami bacaannya, karena ini bacaan selalu kita baca. Ya. Tidak kurang dari 17 kali dalam sehari itu kalau menjalankan sholat wajib. Apalagi kalau ada sholat sunnah, kemudian zikirnya. Ya. Berikutnya ya yang tegas di sini hadis Nabi kita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan salat dari Nabi sampai seperti itu ya, tegasnya Nabi menyatakan dan hadis sebelum sholat kalau Al-Fatihah beres. Berikutnya yang ketiga apa ini? Imam memandu kamu mulai dari Al-Fatihah. Bagi para ikhwan dan juga akhwat artinya saat mengimami akhwat yang lain, ya mau tidak mau memperdengarkan bacaan surat. Intinya gini, kalau dalam bicara masalah imam, ya, apa yang kita baca saat menjadi imam itu memberikan pengaruh besar terhadap kondisi hati, kondisi pikiran. Nah, makanya kenapa dalam hadis itu diceritakan atau disampaikan oleh Nabi kita saat menentukan imam itu apa? Aqra'uhum, yang paling bagus bacanya, yang paling banyak hafalannya. Ya. Minimal itu 100. Oleh yang paling banyak, jangan sampai berapa kali saya Fatihah sampai diterka oleh makmum, pasti mau angkat dua angkat kasur gitu ya. Karena seperti itu. Jangan sampai ya. Berikutnya ada kesalahan yang mengangkat dan tidak disadari. Perlu kita bahas di podcast ini. Dan yang terakhir adalah hasil Al-Fatihah awal yang baik itu untuk kita bahas. Nah, ini ya konsentrasi kita bahas. Baik, mulai dari ada 3 kesalahan di dalam membaca surat Al-Fatihah. Tempatnya di mana saja? Yang pertama poin A, tidak seimbang. Ya, tidak seimbang. Di sini ada 3 poin dalam ketidakseimbangan. Walau dalam pembahasan komunikasi kalau saya menyampaikan itu ada beberapa banyak kaitan dengan keseimbangan Al-Quran. Nah, poinnya ini dulu ya. Bacaan panjang, sukun dan tasydid. Kalau di tempat lain Al-Quran. Di mana yang hanya ada tambahan sampai 5. Jadi saya klik dulu yang 3 dan 4, 5, 4 dan 5. Kemudian yang kedua, salah huruf. Ya, di dalam cara membaca Quran ada kesalahan dalam mengucapkan huruf. Kemudian yang ketiga, salah sambung. Apa ya? Tidak ada. Ya, kenapa Pak? Salah sambung. Ya, dan ternyata baca Quran juga ada yang salah sambung. Ya, oke, kita bahas satu-satu. Oke, kita mulai dari sini. Tidak seimbang. Tidak seimbang. Begini sahabat teman, ada hal atau di dalam Al-Quran. Jadi sesuatu yang khas yang tidak bisa tidak dari membaca Quran itu ada hal yang unik yang tidak boleh hilang darinya, yaitu kaitan dengan karakternya. Apa itu? 2. Yang pertama adalah mengalir, yang kedua seimbang. Nah, coba konsentrasi di sini. Apa yang disebut dengan mengalir? Ya, antum bayangkan kalau mengalir seperti apa? Artinya kalau putus-putus sudah Quran itu, nggak ada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Alhamdulillahi ya harus mengalir. Ya. Tidak boleh. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin. Nah, ada suara yang putus. Bahkan huruf yang membuat suara itu putus itu harus disambung.
Ya, huruf yang membuat suara putus, huruf ototnya. Ada yang tahu? Huruf qalqalah atau sifatnya syidah. Huruf syidah itu apa saja? Ajin kotin banget. Atau gampangnya baju di toko kata A. Gampang kan? Baju di toko kata A. Kenapa ada A? Karena sudah sama. Dan cuma satu huruf A itu. Dia gampang dikata. Nah, kalau ada 8 huruf itu ternyata suara itu kan ketika dibaca mati terutama. Jadi asalnya kalau dibaca sesuai dengan karakter orang Arab itu lam yalid wa lam yulad. Nah itu asalnya. Yalid wa terus kalau di grafik anggapan ini napas dalam itu tidak masuk. Nah langsung aja. Yang lurus kayak gini tidak boleh kalau sebenarnya. Jangan sampai suara hilang. Gitu. Nah, karena syarat terbaca Quran itu mengalir, maka datanglah Al-Quran untuk mengalihkan. Gitu. Lam yalid wa lam yulad. Qul a'udzu birabbil falaq. Falaq. Dia mantul. Dan sifat mantul ini juga harus dipastikan terasa mengalirkan dan juga masih kesannya betul. Lam yalid wa lam yulad. Itu mah mobil lah. Ya. Nah boleh. Jadi langsung ngalir. Nah itu pembahasan khusus. Di sini tidak saya bahas ya. Itu panjang kali lebar kaitan dengan pokok. Ya. Oke. Jadi baca Quran itu harus mengalir. Memang nanti ada juga huruf yang tidak boleh tidak bisa ditolerir, yaitu huruf hamzah. Itu nggak bisa dialihkan. Nah itu agak benar. Misalnya udah gitu, makul, gitu ya, yukmin. Tapi riwayat yang lain bisa jadi dipaksa. Ya, akmanu itu asalnya akmanu atau akmana. Jadi langsung dipaksa untuk jadi makmada. Akhirnya begitu. Nah itu yang apa namanya istilahnya. Dia istilah saya itu jadi paksa akhirnya jadi hamzah ya, akhirnya jadi mat. Atau ditasdil. Sudah belajar tasdil. Tasdil itu yang kita ingat di wayang lafaz apa? Di surat Fussilat. Jamiyun. Jamiyun. Jadi jamiyun. Tapi kalau di riwayat yang lain, wah lebih banyak dibuat tasdil. Gitu. Aida kunna a'anzartahum. Ya, tapi yang khas cuma adanya pada Fussilat. Tapi nanti ada juga kalau namahannya di bacaan Magnazi. Ya, Magnazi bisa belajar ya. Kalau belum belajar, sudah jadi motivasi untuk belajar. Itu kita temukan Allahu, jadi ya, Al-Ana itu bisa ditafsir. Allahu Anzartahum itu bisa. Riwayat Muslim tidak bisa. Ya, jadi sebenarnya kita bahas itu. Kembali lagi mengalir. Bahkan ketika kita baca dengan panjang sekalipun, kita terus berusaha untuk sampai tuntas. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Nah, boleh. Kalau akhirnya pada akhirnya putus, itu kemungkinan dua. Yang pertama adalah karena makna dan lafaznya sudah sempurna, seperti sudah tadi. Kita putuskan. Ya.
Atau yang kedua, masa sudah habis, ya, usah maksa, ya, berhenti aja sesuai dengan kemampuan kita. Cuma tetap aja ada aturan saat kita berhenti, yaitu harus mampu mengontrol bagaimana cara berhenti. Jadi ada dua urusan berhenti. Di mana kita berhenti, yang kedua bagaimana cara berhenti. Nanti kita bahas ya. Oke, jadi poin pertama mengalir. Nah, permasalahannya bagaimana kalau belum lancar? Yang pasti akan terpotong-potong. Ya, artinya dia harus dipaksa untuk melancarkan bacaan. Dia terus dengan yang kedua. Yang kedua adalah seimbang. Oke? Karakter seimbang itu apa? Nah, seimbang ini dalam catatan kita karena kita bahas surat Al-Fatihah, ya, ada 3 yang perlu kita seimbangkan. Yang pertama adalah urusan panjang, ya, bacaan panjang. Oke, konsentrasi di surat saya sendiri sambil terakhir ini. Yang pertama adalah urusan panjang. Nah, urusan panjang ini di dalam bahasa Arab secara umum itu sangat berkait dengan arti dan yang kedua makna. Bisa tahu? Atau sama aja? Nah, saya bedakan. Arti dan arti itu benar-benar pada terjemahannya. Umpamanya la tarawunna. La di sana artinya apa? Kalau pendek. Dan kalau pendek itu artinya sungguh. Sungguh. Tsumma latus'alunna yawma sungguh pasti. Itu ketika dibaca dibaca banyak. La tara artinya apa? Tidak atau jangan. Nah, itu artinya. Dan hal seperti ini tidak ada korelasi. Artinya apa? Yang pendek ya pendek bacanya. Kalau ngomong panjang bacalah yang panjang. Karena di dalam bahasa Quran ini, bahasa Arab umumnya, panjang pendek itu sudah kaitan dengan arti. Kita ambil contoh. Qatala artinya apa? Membunuh. Qatala saling bunuh. Qatala siapa yang dibunuh? Seorang. Yang dihukum siapa? Yang membunuh. Tapi kalau qatala saling bunuh, berarti apa? Dua-duanya nafsu membunuh. Berarti yang masuk neraka siapa? Dua-duanya. Makanya dalam hadis itu, mau dia mati atau dimatikan, atau mau dia mati, gitu ya, tetapnya mati, masuk neraka. Ya, padahal dia sudah mati. Kenapa? Gara-gara dia sudah dari awal sudah niat untuk membunuh. Jadi gara-gara hadis. Makanya kita kalau perhatikan ya, kalau itu luar biasa. Kita lihat misalkan surat Al-Imran 134. Wasari'u ila, nah itu kan sari'u. Ya, sara'a itu cepat. Ditambah alif berarti apa? Saling cepat-cepat. Maka diterjemah segera. Saya lebih enaknya dari awal, apa namanya? Makna dasarnya aja. Kalau segera itu biasanya masing-masing. Tapi kalau saling artinya apa di sini? Sendiri atau ramai? Ramai. Jadi kalau paham dari bahasa aslinya, kita akan termotivasi. Wah, daripada keluar saya pengen bilang gitu. Saya harus cepat gitu. Kalau kita kembali kepada bahasa aslinya, ya. Nah, oleh karenanya, sahabat-sahabat, mari kita urusan Quran ini, terutama dalam segi bahasa panjang, urusan panjang itu harus strict, nggak boleh main-main. Jadi kita benar-benar harus memperhatikan urusan panjang. Satu, yang kedua, kaitan dengan makna. Kaitan dengan. Nah, coba perhatikan ini konsentrasi ya, karena ini mengadu pada pemahaman kita dalam urusan. Dalam bacaan Quran,
itu ada yang lebih panjang. Ya, ada 2, ada 4, ada 5, ada 6. Kalau bahasa sehari-hari orang Arab enaknya 1 halaman, 2 halaman sedikit. Gitu. 1 atau 2. Sementara ketentuan ada yang wajib tidak boleh 2 halaman. Idza jaa nasrullahi wal fath, yang belajar nasib tapi apa namanya apa? Kalau jaa mat wajib. Kalau bahasa benarnya itu kalau nama itu namanya mat muttasil. Ya, mat muttasil hukumnya wajib. Cuma dalam Indonesia dia bilang dia didahulukan wajib muttasil. Ya. Oke, dan ternyata saat kita membaca ini tidak bisa kita tahu nama boleh atau boleh. Kalau bahasa boleh saja. Idza jaa nasrullah boleh. Tapi kalau sudah saat baca Quran wajib 4 halaman itu. Kaitan apa ini? Kalau dari segi jaa baca 2 halaman, dari segi arti sama aja. Ya sama ada juga. Tapi kalau dari segi makna itu. Ya, nah sekarang dia ayat antum kalau kuliah kemarin gimana? Mandi gitu. Kebakaran gitu. Jelas orang. Cuma dari segi arti paling itu sama. Tapi penekanan suara itu mengandung maka gitu. Bisa paham? Artinya saat kita teriak seperti itu ada penekanan apa? Waspada. Namanya bilang kalau asal gitu. Atau ada senjata untuk melumpuhkan gitu. Kebakaran, waspada. Perlu siap-siap mencari air. Ikut bantu. Nah, seterusnya. Nah, begitulah saat kita berjalan. Idza jaa nasrullahi wal fath. Keumuman terjemahan dari orang itu artinya apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan. Tapi ketika kita menghayati atas bacaan itu, maka kita akan menemukan apabila pertolongan Allah dan kemenangan itu datang membutuhkan waktu yang lama, membutuhkan proses. Dari mana kata proses dan lama? Itu jaa nasrullahi wal fath. Dan itu ada pada penghayatan, tidak akan ditemukan terjemahan. Jangan ya. Adanya dalam penghayatan. Menghayati dari mana? Menghayati dari apa yang kita baca. Makanya penting baca Quran itu dengan disuarakan. Ya, disuarakan, terdengar. Dan yang kedua, baca dengan tafsir atau tajwid. Karena itu akan menghasilkan makna bukan sekedar hati. Tadi bicara masalah orang, qul huwallahu ahad. Bagaimana kita katakan ada kolkolan kalau tidak ada suara? Ya, mana kolkolannya di hati? Nah itu bukan kolkolan, itu cinta di hati. Jadi harus ada, gitu. Nah itu penting kita perkuat. Nah oleh karenanya, mari kita strik ya di dalam urusan bacaan tadi panjang pendek. Oke. Nah berikutnya saatnya kita coba praktek dalam bacaan urusan panjang. Tanda panjang apa saja? Alif, terus mau ya ini sudah terbiasa ya alif ya. Oke, berapa halaman semuanya? 2. Sepakat ya 2? Yang ada proses kecuali yang kita lihat di situ ada ya. Oke, kita kecualikan dulu.
Sama-sama. Maliki. Mana terkerokan? Kalau alif tidak ada, maka terkerokan. Berarti alif berapa katanya? Satu. Bukan mulai beda itu. Jika istilah fikih itu istilah. Gimana? Sepakatnya gimana? Coba ulangi. Maliki sama-sama. Maliki. Mana berkerokan? Kalau tidak ada alif, maka berkerokan. Berarti alif berkerokan. Sudah agak kompak tapi masih ada yang ragu ya. Sebenarnya penyebutan dua harokat pada alif itu tidak berdiri sendiri, ya, tidak berdiri sendiri. Ada huruf sebelumnya, ya. Kalau di sini ma panjangkan ada alif, itu hakikatnya alif itu hanya memanjangkan suara sebelumnya yang tadinya satu menjadi dua. Artinya gini, baca ma dengan alif itu sama dengan membaca liki ukurannya. Berapa? Liki berapa huruf? Mana berapa huruf? Sama. Cuma suara alif itu terdengar ma untuk memanjangkan suara. Oke, jadi jumlah semuanya berapa huruf? Semuanya angka-angka. Ini bukan kampanye dalam usaha politik. Berarti kalau membantu berarti tekan maliki sama-sama. Jangan maliki masapa. Maliki nah itu pas. Coba sekali lagi satu dua tiga. Maliki. Nah sekarang kita lihat di sini ada kata maliki namanya perlu. Sudah 10. Berarti 10 tekan coba satu dua tiga sama-sama. Kholidina. Ada yang lanjut hanya kemana? Dari yang kemana? Benar lagi sama-sama satu dua tiga. Kholidina fiha. Empat lagi fiha gitu. Karena fi dengan ya, ha dengan ha. Maksudnya kenapa ini? Maksudnya ini. Bacalah Al-Quran itu artinya bahwa satu huruf itu satu tekan kalau lebih dari itu pengumumannya begitu. Ya. Jangan terpengaruh oleh lagu. Khalidina fiha. Budaya ini. Wadduha budaya dan dua ya. Jangan sampai berlebihan, jangan sampai terpengaruh oleh jangan sampai berlalu jadi kelebihan. Jadi harus sering kalau kemampuannya kurang ya, kalau ada repertoire yang empat ya dari harus nah hanya saja memang kan repertoire masa sholat dia kan menghitung baiknya kita coba dengan menulis baik ketika kita membaca dua rakaat cukup dengan mengayunkan sedikit suaranya sama-sama berkembang terus coba hitung secara strict ya satu dari ya pas ya nggak boleh lebih berarti kalau diayunkan itu sama lebih fima kanu khalidina fiha walau memang ada juga yang protes karena menekan hamzah. Iya, jangan ditekan kuat, hanya sekedar mengangkat suara. Jangan khalidina dengan lembut. Karena memang saya juga menekankan ada lagu yang justru saya tidak
menyarankan untuk berlaku di ujung ayat, yaitu nada yang dinaikkan. Itu saya juga seringkali menegur jalan saya. Ya, kalau berlaki sama saya itu sudah semua. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu Allah. Karena itu ada hamzah. Ya, saat mempelajari tasbih itu ketika dinaikkan suara itu ada hamzah. Belum saja him masih gitu. Nah, ya, oke. Jadi jangan minta yang dimaksud tidak boleh saudara kita yang lain itu jangan sampai gitu. Nah, kalau meminta itu akan menghasilkan suara hamzah yang tasbih. Ya, oke. Kita ulang kembali lagi. Jadi sekali lagi lagi. Nah, kalau yang berharokat dua kali lagi misalnya. Satu lagi ya. Sekali. Lagi sekali. Dua kali. Saya kita ambil contoh di sini. Dan dua kali ya. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Jadi maka itu cukup dengan berkali-kali dua kali. Ulang lagi. Dua kali. Yang mengharapkan berkali-kali jangan. Hati-hati jangan sama-sama keok. Itu mobil mogok ya. Jadi seninya ditunjukkan. Ya. Kita ambil dari kalau panjangnya lebih, kita tarik dari suara tinggi ke rendah. Kita ambil contoh. Sekali kali dulu. Saya contohkan dulu ya. Ikuti di hati. Saya, oke, sekali lagi dulu. Itu udah lihat. Dua kali. Tiga kali. Bisa ya? Bisa kalau kembali. Kembali selalu menyambungnya. Oke, bisa. Itu metode pertama. Ya, ini bisa juga mengajarkan adik-adik kita, teman-teman. Ya, istri kalau belum istri, ajar suami kalau belum suami. Ya. Oke, yang kedua, metodenya ini kita tentukan gerakan tangan juga. Tapi singkat. Yang dua harokat semua dengan dua kali tentukan. Katanya itu dua lihat. Ini ketukan singkat yang bukan terus. 4 harokat 3 kali tentukan. Dua harokat itu beda. Lebihan dua harokat lagi 4 harokat 3 kali ketuk 6 harokat 4 kali ketuk khusus ikhwan 2 harokat 3 kali ketuk 4 harokat 3 kali ketuk 6 harokat 4 kali ketuk. Ada terdengar yang lain ya. Lumayan ya 80 baik akhwat 2 harokat 2 kali ketuk agak falas ya. Tegaskan 1, 2, 3 2 kali ketuk 4 harokat 3 kali ketuk 6 harokat 4 kali ketuk. Gak apa-apa falas seperti pas 45 80 lumayan. Oke, nah itu teknis mudah untuk mengukur panjang. Jadi dengan kayu atau dengan bentuk, ya. Terserah bentuknya
mengaji atau sambil mengetuk meja, ya sedang mengetuk orang. Ya. Nah, ada keterangan yang unik di sini dari cantumkan besar. Perhatikan bacaan panjang sesuai hukumnya secara konsisten. Itu yang menjadi catatan. Tadi bicara masalah keseimbangan, dari seimbangkan bacaan. Kalau kaidahnya ini dua ketemu lagi dua, ya udah harus sama. Gitu. Jangan ditanya yang benar, tapi saat praktek gara-gara ngaruh, pokoknya menjadi agak kelebihan. Atau bisa jadi sambil mikir, alias mat mikir, ya, mat tafkir, mat sembari mikir. Itu belum lancar, ya. Nanti pastikan seimbang. Kalau tadinya ketetapannya, misalkan antum tadi udah jawab mat wajib mutasi, kita tetapkan 4, maka mat wajib yang sama juga sama dalam praktek. Gitu. Ya termasuk mat munfasil, ya, atau kita biasa sebut mat jaiz munfasil. Nah, saya menggunakan Thoriqah Syatibiyah tidak menggunakan 2 harakat, tapi 4 harakat karena Syatibiyah itu tidak menggunakan 2 harakat. Dia mengambil 4 harakat. Udah harus konsisten. Bacaan mat munfasil itu 4 harakat. In walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Sama. Gitu. Jadi nggak boleh tadinya 4 sekarang berubah jadi 2. Nah, itu nggak boleh. Jadi harus kita paham. Makanya catatan saya yang di catatan kakinya itu harus seimbang. Berikutnya tadi keseimbangan apa tadi? Keseimbangan apa? Nah, saatnya kita bicara yang kedua. Yang kedua adalah keseimbangan sukun. Apa? Sukun. Kenapa saya menyebut masalah keseimbangan sukun? Karena seringkali orang baca saat baca sukun itu dipercepat. Bismillahirrahmanirrahim. Suaranya korek gitu loh. Tapi bismillah ada yang di bawah. Wah, itu korupsi ngeri ya. Ternyata korupsi ada juga di depan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sinnya datanya kurang. Nah itu masalahnya. Alhamdulillah. Jelas. Kecuali nanti ada riwayat yang lain dikhususkan dalam itu bukan hilang, tapi dipindahkan. Wabillahi itu ada dan boros dari kesempatan level 10 ini baru level 1 ya. Oke, nah jadi gimana ini? Nah mudah kita perhatikan. Bismillah huruf 3, maha kita huruf 3, sama berarti maha sama. Bismi sama. Berarti kalau gitu, kalau kita menggunakan mengajar sama sekali ayat itu. Alhamdulillah sama. Fi makanu. Jadi untuk keakuratan sukun itu bisa menggunakan sekali mengajar. Bisa ya? Singkat. Yang kedua, yang ketiga, keseimbangan pada tasdid. Dan ya, coba kita ambil contoh yang sudah ada. Robba atau robbi, itu sudah jelas. Ya, asalnya robba, bapa disukun. Ya, sukun. Kemudian sukun dibawa ke bagian kedua. Jadinya robba.
Berarti apa? Tasbih itu menunjukkan ada huruf dua tambah satu dengan huruf sebelumnya jadi tiga. Robban Robban sekali lagi juga gitu ya. Jadi artinya setiap tasbih itu sama panjang dengan mat dua huruf. Sehingga baca semua dari awal sampai akhir huruf hijaiyah sama. Abba sama. Anta Ayya Allah segitu ya. Tidak Allah lamaan tidak kurang ya. Jadi cukup sekali kan gitu. Walam yakullah walam yakullah ya. Dan memang ini butuh pribadi kita untuk strict atau kritis di dalam mengoreksi kemampuan bacaan. Ya, ini penting bagi kita semua. Ya baik, inilah 3 hal yang diperlukan untuk kita semua. Saatnya kita praktek surat Al-Fatihah. Siap ya? Kita satu contoh ya kan? Al-Fatihah betul. Al-Fatihah. Ya baik, kita lihat di surat Al-Fatihah. Silakan juga akan di sini. Maaf ya, kalau ini biasanya pakai laptop. Oke. Ada catatan sebelum kita praktek ya. Pertama, kita baca A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Najimnya berapa? Yang sudah belajar namanya apa? Alif sebelum itu bukunya apa? Bukunya nama tadi benar. Bukunya apa? Jaiz. Jadi ada istilah dalam hadis itu ada nama, ada hukum. Nah hukum itu nanti berkaitan dengan halqah. Jadi ada 3 hukum itu. Pertama adalah jaiz. Yang kedua wajib, yang ketiga lazim. Kalau jaiz itu 2 sampai 6, wajib 4 sampai 6, lazim 6. Ya, nggak boleh kurangi, apalagi di sekolah nggak ada. Ya, jadi kalau disebut jaiz boleh nantinya ini berarti boleh dari 2 sampai 6. Kalau wajib dari 4 sampai 6. Kalau lazim 6. Ya, oke. Nah, tadi mataan beri syukur itu jaiz. Jadi artinya nanti ada boleh. Nah, kita ambil sana sepakatan para ulama pilihannya 2, 4, 6. Tapi pilihan itu memang harus dipilih salah satunya. Nggak boleh tiga-tiganya. Kalau tiga-tiga itu namanya poligami. Oke, udah di awal langsung ya. Oke, harus pilih. Jadi kalau dari awal 2, maka semuanya 2. Kalau dari awal 4, semuanya 4. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berapa ini? 4. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sampai akhir. Waladdallin. Ya, dari awal berharap semuanya apa? Ya, Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Waladdallin. Gitu. Kayak ya. Jadi harus sih katakan pertama. Yang kedua, katakan yang kedua. Kata ini nggak boleh ditunda-tunda.
memang pembahasan makhluk dulu detailnya level 2 dan 4, 2 dan 3. Karena ini kebetulan langsung diingatkan. Di ujung ayat ini ada mim dan nun. Ya, mim dan nun. Huruf apa ini? Nun. Pastikan saat dia dibaca mati masih terdengar dengungannya, lalu tidak sempurna hubungannya. Karena bentuk itu ada 4 angka. Panjang juga sih, banyak juga. Berapa terdapat? Ada akma, kamil, nafis, anikos. Nah, buat yang menghormati tanpa terpengaruh pada yang lain ini, nafis. Nah, kurang. Tapi tetap terdengar. Jadi saat bacanya apa? Tetap terdengar. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ya. Oke, jadi pastikan tetap terdengar. Jangan rapat bibirnya saja. Atau nanti nun hanya menekan ujung lidah, ujung lidah tidak. Jadi sembari juga masuk hidung. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Nah, ya. Nanti dulu catatan pentingnya. Saya nanti kelihatannya dengan sama pengingat saya. Atau udah dapat pengen dites. Nah, kita coba dengan lagu dasar para anak. Apa lagu dasarnya? Ya. Ala sudah silahnya. Nah, baiklah. Tadi hati. Ya, mau diikuti dan bisa dihafal. Di ujung kita ambil yang mana? 2, 4, 6. Kita ambil penghafalannya ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terus ya, oke. Sampai di sini ada pertanyaan sebelum kita satu-satu. Berbicara satu-satu. Gimana? Ada? Nggak ada? Atau mau lanjut materinya? Udah mau lanjut? Gimana ada? Berarti selesai ya? Oke, kita lanjut.
ke materi berikutnya. Yang kedua, konsentrasi saudara. Yang kedua apa nih? Salah huruf. Masih semangat? Semangat lagi. Semangat. Boleh juga semangat. Alhamdulillahilladzi ahyana. Lihat dengan banyak yang masih dulu, banyak yang mulainya, ya. Semangat ya. Ini hal seperti ini sama-sama kita semua orang bisa dan tidak semua orang mau. Jadi sekali lagi saya ingatkan kembali apa yang saya sampaikan tadi malam. Antum ini adalah hamba-hamba pilihan. Apa? Hamba dia harus bersyukur. Ya. Dibandingkan masyarakat kita justru dari malam dengan kesibukan euforianya, ya. Baik, sekarang kita bahas yang kedua. Salah itu. Masalah itu Ustaz, yang berarti yang benar. Salah di sini ada dua. Yang pertama salah tempat, mengeluarkan huruf itu, dan yang kedua salah cara mengeluarkannya. Oke? Pertama tadi salah tempat dan salah cara. Nah di situ disebutkan ada dua sifat. Sifat itu maksudnya adalah cara, sama dengan sifat sholat Nabi, maksudnya cara sholat. Bisa saja kita membacanya benar tempatnya, bisa. Tapi kenapa bunyinya jadi salah? Karena bisa jadi kesalahan ada salah. Oke. Baik, kita bahas langsung saja. Apa saja huruf-huruf yang rawan kesalahan? Itu aja gampang. Ya. Karena kalau ditanya tentang di mana huruf apa saja dan di mana saja itu kayaknya menurut ditanya dan pemahaman banyak. Ya. Huruf yang rawan salah itu ada pada kalau kita bertahun baca Quran di saat bertahun di sana kita temukan kesalahan dalam membaca ya. Hamzah dengan ain itu beda. Coba kita langsung ke sini. Nah, lihat huruf hamzah itu adalah huruf sehari-hari kita. Aku ikut itu hamzah atau alif yang berharakat. Itu juga namanya hamzah. Kalau dihafal itu ya. Itu bahasa kita sehari-hari ya. Enggak usah dibuat-buat. Nah, aku ikut itu enggak ada ya. Aku ikut aja. Biasa. Hanya saja catatan setelah membaca hamzah ini harus tegas. Ya, seperti yang tadi. Ya, dulu. Coba sama-sama. Aminu. Aminu. Akiku. Akiku. Yukmin. Yukmin. Makmul. Makmul. Ujungnya su. Kok saya sebut gimana? Ya, konsentrasi pada hamzah ujung. Su. Mana? Jadi ujungnya benar. Kenapa saya katakan ini? Karena ada juga orang yang menggunakan hamzah bukan pada tempatnya atau menunjukkan hamzah yang ada hamzahnya. Nah, coba sekarang kita perlihatkan. Coba ba, bi, bu. Satu lagi ya. Ba, bi, bu. Itu kan ada hamzah. Ya, ya, ada dengar. Sekali lagi. Ba, bi, bu. Ba, bi, bu. Sekarang panjang hamzahnya, tapi ujungnya hamzah. Barakat panjangnya, kemudian baru ujungnya hamzah. Ba, bi, bu. Satu lagi ya. Ba, bi, bu. Sekarang bacaan tentang harokat, tapi ujungnya tidak ada hamzah. Satu lagi ya.
Ba, bi, bu, satu lagi ya. Tanpa hamzah. Bagus. Nah, saat baca surat-surat yang ujungnya dua harokat saja, ini agak lama. Wadduha, wadduha, wal laili idza saja. Nah, jadi ini ada hamzah atau tidak? Tuh kan? Ada istilah itu wadduha. Sebut agak atau tidak. Oke? Wadduha wal laili idza saja. Saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. La wasyamsi wa duhaha. Kayaknya belum sensitif ya. Nah, sensitif. Nah itu salah satu yang perlu diperhatikan kunci. Nah, oke. Kemudian kalau ini sedikit, nggak jauh amat, ya. Kalau tadi kan di bawah, naik sedikit. Kalau naik banyak, itu jadi hidung. Sama. Karena itu juga kita akan bahas menggunakan tapi itu walaupun tipis bunyinya itu beda. Saudara, Rabbil alamin artinya apa? Rabb semesta alam. Rabbil alamin pakai hamzah. Rabb yang menyakitkan. Beda. Ya, jadi itu harus selesai. Yang kedua, bedakan huruf H dengan H. Kalau H, bahasa kita sehari-hari. Ya, pakai sama H, itu bahasa dulu. Ya, H bulat, ya. Hadihu, sama-sama. Hadihu. Ahadihu. Ahlan. Famahilhum. Alaihim. Jadi kalau baru dipaksa dari dada, ya. Dan seringkali kita sebutnya hadada, pengharapan juga. Kalau hadada itu maksa namanya. Alaihim. Itu pembawasan nafas, ya biasa aja. Harus hidup, lalu harus hidup. Biasa aja, nggak usah maksa. Itu tadi keberatan biasa. Justru yang perlu diperhatikan itu yang bagian dua, tenggorokan bagian tengah. Ha. Coba sama. Jadi tipis. Ilustrasinya kayak gini. Kayak yuk. Kalau dia dengan buka mulutnya, seperti apa? Tapi kalau di persempit dia deras. Nah begitu juga untuk ha itu dipersempit tenggorokannya. Ya, coba bandingkan dengan ha di bawah. Ha. Jadi yang sampai terganggu buatnya setelahnya. Soalnya menyebut Oke. Alhamdulillah. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Wal Fathu. Wal Fath. Alhamdulillah pagi-pagi udah singkat ya.
itu beda. Walau makhrajnya tipis, ha bawah naik dikit. Alhamdulillah apa? Segala puji kalau alhamdulillah, segala kehancuran, kebinasaan bagi Allah. Niatnya sih memuji, tapi kenyataannya menghina. Jadi harus cepat. Nah, urusan pengucapan huruf seperti ini dalam segala hal harus selesai. Ya, mau baca Quran, mau zikir, mau berdoa sama. Alhamdulillah. Jangan alhamdulillah. Berarti tidak menghina Allah. Subhanallah bukan subhanallah. Sama. Jadi urusan pengucapan huruf itu berlaku untuk semua. Baca Quran, zikir, baca hadis, apalagi berdoa sama. Ya, Rabbil alamin. Pakai an. Dan Rabbil alamin. Ya berlaku. Termasuk antum saat jadi MC pembukaannya gimana? Alhamdulillahirabbil alamin. Tawakkal itu alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Insyaallah. Ya. Nah, jadi ya. Gini, kenapa saya ingin kita lagi? Kaitan dengan tasbih itu yang perlu dipenuhi itu memang ada dua untuk kepastian. Yang pertama pengucapan huruf, yang kedua pengucapan hubungan antara huruf. Hubungan antara huruf itu wajib untuk bagi baca Quran. Cara coba. Ya, sekali lagi pengucapan huruf dan pengucapan hubungan antara huruf. Hubungan antara huruf itu ada hukum apa? Nun ketemu ta, nun ketemu ya, itu hukumnya itu wajib di dalam wajib. Tapi kalau baca hadis, zikir, doa, gitu, baca kitab itu hanya satu yang penting. Ya, yang sangat penting. Poin yang pertama, pengucapan huruf tetap harus tetap. Ya. Kita lanjut. Baru huruf. Rupanya, oke, kita dasar huruf yang ada. Nah, sebelum kita ada kalimat nasta'in. Hati-hati, ini memang tidak disebut atau bisa tidak menyebut sini vokal. Nasta, jangan sampai ingin ain fase tapi tak jadi korban. Apa? Nasta'in, ingin fase dari besar. Nasta'in. Itu jangan dipaksa-paksa vaksin gitu, tapi yang lain jadi korban, jadi buang. Jadi satu. Berikutnya iya pasti iya dan iya perhatikan semua tasbih dan saya dari sini dia Robbi jelas jangan dikurangi Rabbil alamin dan huruf ba-nya harus kuat. Jangan Rabbil yaumid harus kuat. Ya, harus jelas ya. Jelaskan. Berikutnya saat membaca vokal ihdina, iyyaka dan ihdina ini jelas A-I-U-nya sama dengan kita sebut iyyaka. Ya, terus pengucapan huruf shad dan sin. Kita ambil sin dulu. Coba sasisu. Asa-isi usu. Saat dia baca mati dari vokal pastikan mu sama saat sin balikin pimpinnya kasih semuanya muska sama dengan mus kalau itu semuanya bunyinya jadi tebal jadi balikin pimpinnya kasih semuanya muska mustaqim
Tapi bukan berarti harus ditarik ke belakang dengan balik yang semula. Kalau tarik ke belakang itu sudah selfie. Nah, ya, baik. Kenapa? Karena potensi bunyi menjadi lebar. Berarti apa kalau bunyi ini jadi huruf short gitu. Oke, sekarang soalnya sa sama-sama. Mohon maaf saya katakan ini dulu. Nah, boleh tanya. Semuanya senyum. So. Nah, so. Bibirnya jangan senyum ya. So, si. Nah, baru aku boleh tanya. Su. So, si, su. Aso, isri, usu. Ihdinas sri. Sirat. Jadi harus betul. Jangan sirat. Walau di bacaan riwayat Al-Bazi kalau tidak salah, saya mengambil Al-Bazi dan Al-Bukhul dari Ibnu Katsir, ya, Qiraat Ibnu Katsir itu bacaannya shad dari sin. Sirat. Tapi karena kita riwayat Hafs sama Asim, wajib membacanya dengan sebab shad sin. Ya. Berikutnya kita huruf yang mati dari kata A. Baiki sama-sama. Ghairi. Laili. Tidak boleh baca baiki. Ayat cai? Tidak ada. Ayat mana? Cai. Gampang kan? Dan alam kau kai sofak bukan kai sofak. Berikutnya harus tahu. Wow, harus banyak. Jauh sama-sama. Saufa. Laula. Yaumi. Tidak boleh yaumi. Ayat sama? Tidak ada. Ayat mana? Nah itu. Ya. Oke, hati-hati ya. Tidak boleh ada yaum. Tapi yaum. Berikutnya menyebut huruf dha. Oke, ini di atas ain. Tadi a naik dengan a naik lagi ra. Sama-sama. Radhitu pakai tenggorokan. Baca Quran, baca hadis pakai tenggorokan. Bahasa Indonesia pakai lidah. Kemana mau ke jago. Tapi kalau dalam anak mau ke dari mana? Dari laut. Kok bisa disebut kita kasih teman-teman? Pakai tembakan ya. Nah, saat berikut nanti saudara latihan ghairi masukkan. Ghairi sama-sama. Ghairu. Al-ghairu. Artikan bisa al-na yugni. Tidak boleh mampu dan tidak boleh mentok. Tidak boleh mampu. Naudu bisa. Ghairil maghdubi. Akhwat satu lagi ya. Ghairil maghdubi. Ikhwan. Jadi tidak boleh mag tapi mau jadi mengalih. Dan yang kedua kebal wa al wa sama-sama tidak al wa. Nah terlihat suara kebal itu sangat penting. Al tidak huruf yang lain tetap kebal. Al nah sama-sama Ma'u tidak mau beda kan? Coba rasakan perbedaannya mau ya yang kedua ini ya jadi huruf wa itu tebal yang kedua mengalir yang terakhir huruf wa
Mongol, Garut, Gagal. Oke. Huruf Go itu letaknya di pinggir lidah. Ini satu-satunya bahasa yang menggunakan pinggir lidah itu bahasa Arab. Ya, makanya ada orang profesor di Lembaga itu bilang ketika ditanya apakah Anda bisa bahasa Arab, beliau bertanya itu ternyata bukan bilang ada arif atau katakanlah lughatan Arabiyah atau katakanlah lughatan bahasa Arab maksudnya apa? Bahasa Arab. Karena satu-satunya bahasa yang menggunakan huruf sisi lidah itu adalah bahasa Arab. Oke. Teknis saya gimana coba permasalahan hurufnya. Oke. Konsentrasi pada lidah kita, naikkan akan kenai gigi geraham. Pinggirnya itu gigi geraham. Jangan dibuka. Oke, konsentrasi di pinggir lidah kita, kenakan gigi geraham atas. Sepanjang sisinya. Oke, kan? Sekarang bunyikan. Wow. Atau dimatikan dulu. Allah. Dan jangan banyak untuk lidah kemana, enggak kemana-mana di situ. Ya, konsentrasinya di pinggirnya. Lagi. Allah. Irwi. Bisa menggunakan dua-duanya atau sebelah kirinya saja. Alias satu sisi saja. Oke, sekali lagi. Allah. Irwi. Ini Bapak Hesena. Ya, huruf yang paling sulit. Orang Arab juga bilang begitu. Ya, apalagi kita semuanya Hesen. Ya. Tapi perlu lihat ya. Catatannya saat menyebut huruf Allah ini selain makhraj yang tepat juga sifatnya kembali. Nah, surat Al-Fatihah ini kan masih itu. Saat masih itu jangan walat do walau dari awal berbunyi walau kalau kita walau makanya jangan ditekan kuat dulu walau sampai selesai itu juga saya dikoreksi dan dipahamkan dulu ya. Oleh karenanya tetap semangat karena ini baru langkah awal menjadi motivasi kita untuk terus mempelajari dan sampai sini ada bedanya ada ya terus kita lanjut ya dari jam 8. Oke, 15 menit lagi kita masuk ke materi kedua, materi ketiga. Yang pertama apa tadi? Seimbang, keseimbangan. Pertama keseimbangan alias kesalahannya itu tidak seimbang. Apa yang tidak seimbang? Yang pertama tidak seimbang panjang. Yang kedua tidak seimbang sukun. Yang ketiga nasbih. Bagian yang kedua kesalahannya apa? Salah dan banyak huruf itu. Tapi hal itu tentang penting kita hamzah dengan ain. Ha besar dengan hamzah kalau kita ada apa lagi huruf ghin, huruf ba, waw sukun di dalam kata ya sukun dan kata huruf sin dan sod. Tentu ini tergantung pada masing-masing kemampuan. Baik, kita masuk ke bagian yang ketiga. Yang ketiga apa? Salah sambung. Beri ya salah sambungnya. Oke, salah satu maksudnya begini, berkaitan dengan cara kita menyambungkan ayat dengan ayat yang lain itu maksudnya. Kita ambil dulu yang sedikit kita bahas awal belakang. Jadi bicara masalah tilawah itu mengalir dari semula. Permasalahannya tidak jelas pada aturan berhenti dan aturan menyambung, ya, aturan berhenti dan aturannya. Sekarang kita bahas aturan berhenti. Oke, ini catatannya. Yang pertama, ya,
tegas saat bacaan pendek. Jangan kena mana. Al-hakumut takatsur. Jangan takatsur gaya. Ya. Wal asr. Ya, jadi jelas itu. Sol mati roh tenang juga. Wal fajr. Wal fajr. Wal layalin 'ashr. Wasyaf'i wal watr. Ini tegas. Yang boleh kemudian yang ada tulisan ya. Oke, berikutnya yang perlu diperhatikan kita apa? Konsisten pada bacaan panjang dua rakaat. Konsisten. Yang memang kalau memang itu dua tujuannya itu apa tadi? Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Dan ada nama. Berikutnya pastikan terapkan pilihan bacaan panjang. Terapkan pilihan bacaan panjang tadi. Kalau ada pilihan dari 2 4 terapkan. Kalau dari awal kita sudah terapkan dari awal 4, maka semua masalahnya di ujung ayat di mana ada pilihan di sana, maka semua dari awalnya semuanya. Ya, yang memang hukum yang sama tentunya ya, hukum yang sama. Waktu kitabin mastur fi raqqin manshur. Ya, berarti wazaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Ya. Oke. Berikutnya pastikan juga jaga bunyi huruf yang bertasbih di ujung kanan itu juga berhati-hati. Ya. Di surat An-Nahl yang di sini. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Pastikan jangan doakan bedakan dengan yang tidak bertasbih. Nah ini pembahasan khusus sekolah yang biasa disampaikan ini. Lahab, kasar. Tapi kalau ada tasbih, watab, sama yang kita menyebut tasbih aja. Tabah, sama. Lagi. Walillah, rudda. Semua itu dikasih gereja ujungnya tinggal kalau memang kepala di kepala. Kalau memang tidak kepala, selesai dengan tasbih ini saja. Ya sama tasbih watab sama. Tabah, tabbe, rudda, rudde, walla, wal, marrah, mustaqillun, mustaqil. Murid dulu, hak huruf nas. Oke. Berikutnya yang kelima ya. Yang kelima pastikan bacaan tak marbutah dirubah jadi tak. Yang perlu ini sebenarnya pembahasan dasar. Ya, tapi ini harus tegas. Kenapa? Karena akan mempengaruhi saat ketika kita menyampaikan bacaan. Jadi ada aturan nanti, ada aturan menyambung. Nah sekarang kita lihat aturan menyambungkan bacaan. Ya, ada 4 cara menyambungkan bacaan ta'awudz basmalah dengan al-sunnah atau ujung ayat ke ayat berikutnya. Yang pertama pisah semua. Ya, yuk pisah aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, sekarang yang kedua siap-siap sambung semua. Kita ambil dulu yang disebut semua itu yang ini. Ta'awudz basmalah dengan al-sunnah. Tadi mana basmalah? Nah ini. Berarti rojim nyambung ke bismi. Gitu ya. Terus rojim nyambung ke alhamdulillah.
Berarti Talut bersama dengan konsumen. Cuma ada syaratnya. Sebelah kanan, perhatikan 3 hal saat menyambungkan ayat. Apa saja? 1. Perubahan panjang itu harus diperhatikan. Ketika antum baca tadi, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Jim itu berapa lama? Boleh 2, boleh 4, boleh 6 gitu. Nah kalau udah disambung, udah tidak ada lagi memilih kembali semula. Sekarang semuanya baru. Ya. Jadi ketika baca a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismi dan rajim bismi. Ya. J-nya kembali 2. Saya perhatikan ya. Ya, termasuk ketika yang kedua, gitu ya. Yang kedua yang saja. Berapa? Perubahan konsonan atau kata. Yang tadinya mati hidup lagi. Wah, ngeri. Ya, tadinya rojim, maka harakatnya hidup lagi. Rojimibis. Gitu ya. Rojimibis. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Jangan ada yang dimatikan. Ya. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Jadi dihidupkan apa? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Coba sama-sama. 1, 2, 3 gabungkan kamu dengan basmalah. 1, 2, 3. Khusus Al-Quran 1, 2, 3. Ada yang masih nyangkut, ulang lagi, konsentrasi ya. Menyangkut karena salah atau menyangkut karena telah. 1, 2, 3. Terus 90. Ikhwan, jangan salah. Jangan sampai memalukan dulu ya. 1, 2, 3. Kompak lagi. Ulang lagi 1, 2, 3. Terus 90 sama. Kenapa nggak 100 Ustaz? Itu buat dulunya ya. Berikutnya catatannya yang ketiga nih. Catatan yang ketiga. Oke, yang ketiga apa? Perhatikan hamzah wasal. Surah Al-Fatihah khususnya. Hati-hati, ada 2, 3 hamzah wasal. Mulai banyak. Maksudnya di awal ayat. Apa di sana? Alhamdu. Hati-hati di sana. Kalau disambung ayat itu tidak boleh dibaca lagi. Saya menemukan orang imam ini. Bacanya disambung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdu. Salah. Itu hamzah wasal. Alif lam itu. Alif itu hamzah wasal. Apa itu hamzah wasal? Hamzah yang dibaca kalau tidak disambung dengan kalimat sebelum dan tidak lagi dibaca kalau disambung dengan kalimat sebelum. Jadi apa? Coba yang lain. Coba baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang Bismillahnya hilang. Apa tidak dibaca? Coba baca sesudah. Nah, Ar-Rahman kan
Biasanya hamzah wasl itu ada pada alif lam. Alhamdulillah, al-qari'ah, kemudian al-ladzi. Bagi banyak mana masuk al-rahman. Walau nanti ada juga yang kesannya seperti alif lam, tapi sana batas ulang itu alhamdulillah. Alhamdulillah itu bukan hamzah itu hamzah qaf. Oke, lalu kalau siapa? Itu tidak boleh dibaca, ya, tidak boleh dibaca kalau bisa. Oke, kita baca. Saya contohkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. 1, 2, 3. Sekarang baca, sambungkan ayat 2 ke 3. 1, 2, 3. 3 ke depan. Pintar. Berikutnya 4 ke 5. 5 ke 6. Jenak dia ya, karena ada haknya. Nah, itu juga menjelaskan, ya, menjelaskan. Al-Quran Timur Tengah dia misalnya ada tak ini itu? Ada dikasih kepala sot, itu bukan cebongnya, ya, itu kepala sot. Kependekan dari hamzah wasl, dari hamil sot, simpan situ. Pertanda bahwa itu hamzah wasl tidak dibaca sampai sambung, ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Cuma Al-Quran Indonesia udah diharapkan, jadi dia terpaksa untuk dibaca. Karena antum sudah belajar, itu sudah tidak boleh berisam. Ya, karena dianggap tidak sanggup, maka dikasih harapan oleh ulama Indonesia. Ya, untuk mempermudah. Karena seringkali, bisa kayak gini, ini bacanya A, I atau U, ya. Yang gampangnya, caranya yang pertama pastikan cara membedakannya adalah lihat huruf ketiga. Ya, huruf ketiga yang mana? Alif, ha dan hamzah, ha dan dal. Dan yang ketiga. Kalau situ di, maka hamzahnya dibaca I di. Kalau dalnya dari itu, jadi itu vokal U. Jadi tergantung huruf ketiga. Kalau di jadi I, kalau U jadi U. Kalau da jadi I. Jangan pengaruh lagi ya. Itu hati-hati. Kalau da tetap I. Oke? Jangan ulang lagi. Huruf ketiganya di, maka I. Huruf ketiganya du, huruf ketiganya A atau da, maka I. Bukan A. Kapan Anda? Kalau alif lam, alhamdulillah, al-qari'ah, al-ladzi, al-furqan, itu ya. Sip. Udah selesai. Nah, sekarang kita coba sambungkan ta'awudz basmalah dengan alhamdulillah. Siap-siap kenapa sih? Saya juga begini itu bisa ya? Ya coba ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi apa? Oh, sama alhamdulillah.
Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sampai di sana. Lumayan. Coba sama-sama 1 2 3. Bagus kalau habis ya. Ini kita melakukan semua yang tadi disampaikan. Ya, itu bisa. Jadi juga komplit itu kalau bisa. Ya, oke. Khusus al-Quran lakukan 3 kali. Ya, ta'awud bersama dengan al-Quran. Tapi biar kompak dan sebelumnya aja lumayan. Ya. Oke, 1 2 3. Terus 85 menjadi turun lumayan. Ikhwan 1 2 3. Terus sama dan ada perbedaan dalam. Alhamdulillah. Saya kira sampai di sini yang saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan dulu. Ya, ya baik. Ada yang bertanya? Istilah saya bertanya terkait ketentuan wakaf, karena saya lihat itu di yang Nusantara Madinah sebelum yang Nusantara Indonesia kan wakafnya beda. Nah, terus apakah kita tuh boleh membuat sendiri yang tidak perlu diulang lagi? Jadi berarti baca harus menceritakan sesuatu yang sama sesuai hati. Kemudian yang keduanya ketika menjadi imam, kan kadang-kadang kita itu kalau misalkan beres sama pertama itu diajarnya, apakah boleh kalau misalkan contoh di al-Quran yang panjang itu harus dibaca yang dibaca kedua atau dibaca kedua sampai ayat atau bisa dipotong tengah gitu. Mungkin pembahasan wakaf ya. Kalau keempat juga kalau naik baik. Bahasan wakaf ini harus kita perhatikan beberapa hal. Pertama adalah kaitan dengan hati. Jadi ketentuan wakaf itu sebenarnya berkaitan dengan makna dan kesempurnaan lafaz. Itu bahasa musuh. Tapi sebenarnya gini. Ketika para ulama melaksanakan itu, tentu didasari dari pemahaman. Lalu apakah kita menuntut apakah itu ketentuan menurut pemahaman kita? Tidak. Ya, karena akhirnya yang menentukan itu kita. Dan tentu didasari dari pemahaman. Bisa jadi pemahaman kita sudah menyeluruh atau mungkin terbatas. Ya, jadi kalau mau menyeluruh ya teruslah belajar sehingga dalam berarti itu benar-benar tepat. Jadi penguatannya adalah beri luasan pemahaman. Yang pertama. Yang kedua, di samping pemahaman sangat kuat juga atas pengaruh kita saat mentadaburi. Itu jadi berkaitan. Kadang saat kita tadabur itu kita tidak bergerak untuk tidak karena ingin menekankan bacaan itu pada ayat itu. Kadang mau mengulangi bacaan itu. Seperti kisah Aisyah radhiyallahu anha mengulang bacaan Malikul Yaumiddin berkali-kali. Jadi artinya ini sangat bergantung pada tadi pemahaman. Yang kedua adalah bisa saja untuk terus berada di tengah kalimat atau ayat itu terus diulang-ulang, lalu kemudian disambung
sambungnya menikah dalam ibadah. Itu sangat tergantung pada pemahaman. Sehingga tidak ada akhirnya itu hanya panduan saja yang bisa diambil. Ya, sama dengan dunia. Al-Quran itu memahami. Ada nggak di 7 ayat 2, 3 itu dalam alif? Nggak ada sih. Hanya timur jauh pada dalam alif. Maksudnya sekarang Indonesia, ya kan? Kalau kita tetapkan itu dalam alif itu artinya apa di sana? Maksudnya tidak boleh berhenti, kan? Tidak boleh berhenti. Terus kita gimana ini pemahaman kita kalau ada seperti itu? Dan kalau kita benturkan, itu bisa jadi kita akan menyalahkan yang nulis, atau bisa jadi kita akan kebalikannya. Ini Rasul salah ini. Kenapa? Karena gini, sunnahnya baca surah Fatihah itu yang diceritakan oleh para istri Nabi itu baca surah Fatihah. Dalam hadis itu apa? Yaqul bismillahirrahmanirrahim tsumma yatim. Alhamdulillahirabbil alamin tsumma yatim. Atau dalam riwayat itu yaqra'u ayatan ayat, beliau membacakan ayat. Berarti sunnahnya itu berayat. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin, gitu berayat. Terus ulama Indonesia akan ambil, kita ambil tengahnya, tidak menyalahkan. Apa? Ayat 2 itu sangat kuat hubungannya dengan ayat yang ketiga itu. Terus dari segi prakteknya, aku masai, itu aja. Ya, mau disamakan, mau berayat, ya. Apalagi nafas-nafasan bersemaksa. Itu ditambah dengan pemahaman tadi salah sambung orang lain bagaimana itu salah sambungkan dengan berbagai. Jadi amannya kalau mau kalian nama ayat. Kenapa? Ada beberapa hal. Pertama yang saya rasakan adalah berhenti itu kesempatan untuk menikmati bacaan dan kesempatan untuk tadabbur. Ya, apalagi kita ingin menikmati Al-Quran, ayat aja, walau pendek. Masa huruf Nun wal qalami wa ma yasturun Yasin. Lalu nikmati aja. Suatu saat itu akan merasakan keindahan walau hanya menunjuk sendiri. Saya juga menulis beberapa waktu yang lalu bertalaki lalu dengan keburukan. Kebaiknya ketika beliau menceritakan tentang huruf muqatta'ah, huruf yang terpotong awalnya. Coba siapa yang tahu arti dari qaf? Alif lam mim ya. Dari tahu? Nabi sekali bernabi aja apa itu? Mengingatkan kita semua atas keterbatasan ketidaktahuan kita. Yang akhirnya apa? Sadarlah bahwa diri kita ini tidak banyak tidak tahunya. Merasa tidak tahu itu datanglah kepada Allah. Sadarlah bahwa ya Allah Engkau yang memberikan pemahaman. Membaca ini saja kan tidak. Jadi artinya datanglah dengan ketidaktahuan kepada Allah. Hati yang ketidaktahuan yang kemudian Allah akhirnya akan memberikan pemahaman. Itu pada manusia. Oke sih, itu ya. Nah, kemudian yang kedua, tadi apa tadi? Oke. Ketetapannya yang saya tahu adalah ambillah penggalan yang sempurna dari segi sebuah kisah, sebuah topik. Itu lurus. Sama halnya dengan yang sudah ditetapkan ada sempurnanya menceritakan tentang muttaqin berhenti di ayat 5.
Nah, kalau surat Al-Baqarah ayat 282 itu menceritakan kesempurnaan dari sisi membicarakan utang piutang dan dalam urusan bisnis itu komplit sampai selesai, jangan potong, selesaikan. Menikmati lanjutnya, gitu, selesaikan. Ya, biar sempurna. Ya. Satu, ada lagi, ada apa? Contoh ini, dua, ada tiga anak-anak. Ada berapa orang? Tiga. Saya dikatakan di sini. Tadi saya satu, dua, tiga. Mungkin dari semuanya tentang yang mau bagaimana kita menjadi makhluk di suatu masjid. Kita tahu dengan sekali-kali pengetahuan kita gitu, seperti belajar panjang, belajar kemudian meditasi dan seterusnya. Kemudian kita mengenal bacaan makhluk yang mungkin jauh kemudian gitu, mungkin jauh dari standar kita pun gitu Ustaz. Tapi kita udah jamaah Ustaz gitu. Apakah sholat kita sah? Kemudian kita tahu itu bacaannya kurang tepat, tapi kita tetap melanjutkan sholatnya. Bagaimana Ustaz ya? Apakah sholat kita tetap sah atau harus diulang lagi? Atau gimana ya Ustaz? Belum Ustaz. Sambil saya jawabnya. Dari gini, kalau dari kita ambil pendapat para ulama, Syafi'i, Malik, Ahmad, ya, yang sering itu sholat itu, ya, ini saya mengambil pendapat. Tidak apa kalau kita mengambil dari sini hadis Nabi bahwa kata Nabi itu pakai menggunakan alaika wa alaihi, laka wa alaihi. Dari laka itu apa? Ketika imam itu membaca dengan benar atau membaca dengan salah, laka. Buat kita yang jadi makmum, boleh untukmu. Artinya tetap pahala itu tetap ada bagi orang yang menjadi makmum di belakang. Artinya tetap tidak menjadi tanggung jawab. Nah, sementara alaihi atasnya berarti tanggung jawab imam. Bagus benarnya bacaan, bagus benar salah, ya, benar salahnya bacaan imam. Itu tanggung jawab imam. Nanti dosanya salah, dosanya bisa imam. Ya, tapi tidak merembet kepada ya, jadi tidak menjadi salah, alias ya, tidak menjadi kata gara-gara salah. Nah, dengan ini bukan berarti kita menjadi nyaman, ya, keberadaan kita menjadi makhluk di belakang imam seperti itu pasti tidak nyaman. Maka di sisi lain ada ketetapan Nabi sendiri bahwa orang yang menjadi imam itu akruf. Berarti ini menjadi catatan penting buat para imam, terutama pada PDKM, ya, yang bertanggung jawab menganggap imam. Seperti itu. Jadi ya kita akan cari solusi. Solusinya adalah ya ada pelatihan. Ya, seperti kita ini. Ya. Dan alhamdulillah kita kurang lebih sudah berjalan pelan-pelan. Mudah-mudahan itu menyadarkan para imam agar mereka belajar. Yang sampai nyaman dengan masalah, gitu ya. Jadi tidak ada dosanya dan tidak ada. Jadi lain saja kembali kita menyampaikan usulan pada istri PKK, ya, dan PKK yang memilih imam yang benar. Jadi gini, mudahnya gini. Fathatai itu selalu ditemani oleh alif. Oke, hamzah. Kalau sorry, pengulangan. Fathatai selalu ditemani oleh hamzah.
kadang ditemani, kadang tidak. Kalau ditemani gampang, itu kan seperti hanya hakimat, gitu ya, mafurah, apa, ya. Tapi bagaimana kalau tidak ada alif? Tapi fakta ini tetap membaca 2 harokat. Kalau walau tidak ada alif. Nah, kenapa? Karena ada hamzah yang tidak ditemani alif. Yaitu ketika ada kata langsung saja yang ada di Quran, nisaan, ma'an, tidak ada alif, nidaan, tidak ada alif. Kalau ditanya kenapa nggak ada pakai alif, kan biasanya pakai alif. Nah, itu dari segi bahasa. Ada 2 jawabannya. Yang pertama, hamzah itu tidak dipakai alif kalau dihakim oleh dua alif. Itu ma'an nisaan nidaan kan sebelumnya alif kan? Nah, tidak cepat kalau ditambah lagi alif. Yang kedua, itu karena hamzah di sana itu bukan hamzah yang konsisten keberadaannya atau eksis lah dalam bahasa kerennya. Jadi eksis maupun dalam bahasa Arab. Kalau jamaknya apa? Ada hamzahnya? Ya. Nisa pun, nisa itu jamak atau mufrad? Jamak. Kalau mufradnya niswatun, ada hamzahnya. Jadi hamzah di sana tidak konsisten, karena tidak konsisten itulah maka tidak pas untuk dikasih alif. Jadi kembali lagi, kalau kata lain dikasih panjang, apakah ada alif atau tidak? Sisanya kalau berharap akiu unin matikan syai ya. Next, terakhir oh bikin sininya, semua atau bersama. Terus sebelah. Waalaikumsalam. Apa yang jadi bertanya? Tadi kalau ada beberapa yang ingin saya tanyakan. Kebetulan tadi kan bahasnya tentang surat Al-Fatihah, jadi mungkin tidak dibahas tentang hukum yang lain itu. Nah, di sini saya ingin menanyakan terkait doa. Sebetulnya saya ada kesulitan untuk menyebutkan apa doa ini, Ustaz. Jadi mungkin bisa dijelaskan bagaimana mengkorek hurufnya. Kemudian apakah ketika kita sudah mencoba untuk mempelajarinya, tapi kita tetap masih kesulitan, nah bagaimana hukumnya? Apakah bacaan kita itu salah atau bagaimana? Ya. Kemudian yang kedua, bagaimana cara kita melatih agar memiliki nafas yang panjang? Ya, mungkin itu saja. Baik, langsung saja. Begini, untuk ketepatan bahasa itu memang dimulai dari pemahaman lengkap. Jadi bukan tidak-tidak. Letaknya dulu di mana? Harus kok. Misalkan seringkali dikumpulkan dengan kok. Ya udah bedakan di mana letak huruf kok titik. Oh itu ujung lidah. Konsentrasi di sana. Nah kok itu di pinggir. Konsentrasi ada di sana. Dan tentu ini bertahap. Bertahap itu biasanya ini. Ini mulai-mulai itu lidah belum pas nih. Udah pelan-pelan selagi masak itu lebih lagi. Itu ada saatnya Allah itu berikan kemudahan di sana. Jadi di balik usaha itu Allah itu sambil memperhatikan kita ini dalam usahanya dan Allah akan memberikan itu. Jadi awali dengan pemahaman. Oh ini masalahnya di mana kita bisa tadi pinggir lidah, pinggir di mana maksudnya? Ya, sampai ada di prakteknya kepalanya ke pinggir, di bawah gitu kan? Nggak apa-apa, gitu. Karena saking semangat untuk oke, yang kedua nanti ada pendalaman sifat. Karena sifat itu ada yang pangkali dan menceritakan, ya, ada suara yang atau mengalir itu dibutuhkan. Nah itu harus ada pemahaman
sahabat, jadi tidak dikira-kira. Jadi harus paham. Jadi memang betul-betul belajar ya. Jangan lupa langsung daftar Quran guys. Gratis. Ya, akan dipungut biaya luar biasa. Online lagi. Jadi sehari di rumah belajar. Oke, ini iklan juga sekalian. Dan ini kami sudah berkumpul semuanya. Kami sudah 800 hampir 1000 orang sudah belajar. Ditangani oleh 17 guru. Dan kita berusaha untuk mengumpulkan 10.000. Jadi baru 10.000 ya. 10.000 itu sudah ada sebenarnya, tapi memang bicara dengan program yang lain. Jadi untuk vaksin itu baru 800 sampai 1.000. Lanjut, yang kedua lagi kaitan dengan menetek. Apa? Tidak. Lagi nafas. Itu lagi tuh, nafas. Jadi gini, kalau untuk yang apa adanya, mulailah dengan tarik nafas dulu baru mulai. Ya. Keluar dari nafas itu bersamaan dengan pengucapan. Jangan tarik lalu bersaki, sama aja bohong, ya. Tarik dulu. Nah, gitu ya, baru mulai. Gitu ya. Nah, biasanya proses nafas itu karena juga suara yang keras. Jadi suara itu harus direndahkan, biar memaksimalkan nafas kita. Ya, tentu berikutnya karena tidak lancar biasanya seperti itu. Kalau untuk hal eksternal, olahraga penting itu olahraga berenang, jalan kaki, ya penting. Wajib ya kita mau laki mau perempuan atau perempuan kita harus olahraga. Saya dilihat jadwal olahraga itu 3 kali seminggu, ya. Kita lari atau nge-gym atau angkat beban termasuk berbagi. Nah, ada lagi kan? Tadi baru juga kayak 1 hari kali itu. Oh ya, jadi gini, ini juga akan menjadi semangat kita. Gini, kalau ditanya, ini kita udah berusaha keras nih, tapi tetap salah. Lalu pertanyaannya gimana? Kalau yang tetap salah, nggak dia tetap salah. Ya kalau salah tetap salah. Cuman kalau bahasa Ibrani fala ithma alaihi. Tidak ada dosa ketika kita sudah berusaha kemudian ada kesalahan. Ya, hanya saja jangan nyaman dengan kesalahan itu, berusaha, insya Allah nanti kita juga ketepatan bacanya. Ya, jangan putus asa saja. Insya Allah akan ada solusi. Dan pengalaman ini saya alami di peserta saya. Yang rata-rata jemaah saya itu gadis semuanya, dari perempuan yang lalu. Ya, alhamdulillah tidak saja vaksin bacanya, tapi dia sampai mampu menghafal 5 juz. Sembari dana saya itu stop, sembari kalau itu bisa, sebenarnya bisa bawa itu, tapi seperti itu. Artinya bisa belajar dari nol. Alhamdulillah sampai saya mendengarkan itu. Setelah apa semua keluarga saya melalui mata saya karena ya terharu bacaan bagus ya, hafalannya juga konsisten dan apalagi kalian itu mudah kan rata-rata juga kan, apalagi ini 5 tahun daerah SMP kan mudah ya, masih ada kesempatan untuk memfasilitasi. Alhamdulillah. Enggak, dan saya cukup sampai ketemu, saya duduk dulu. Selamat. Berbicara tentang usaha, maka pastikan apa yang berurusan dengan Tuhan itu tidak ada yang sia-sia. Dan ini saya sudah sebutkan. Oleh karenanya, tetaplah untuk bergerak sesuai dengan kita. Ingin menggapai sesuatu yang kita inginkan. Yang berhenti ketika antum berkeinginan untuk fase minimal sefase dulu kita, maka teruslah berjalan. Insya Allah kita akan yakin. Ketika antum semua bercita-cita untuk menghafal, apakah beberapa juz yang Quran itu atau bahkan selesai seperti itu juz, jangan melihat proses-proses yang kadang membuat kita jatuh, tapi lihatlah bahwa Allah sedang melihat kita.
sedang melihat kita sedang bergerak. Insya Allah Allah pun akan menguatkan hati kita untuk terus maju dan selesai sampai waktunya. Dan pastikan pula bahwa Allah pun tidak melihat kita apakah selesai tercapai cita-cita kita, tapi apakah kita saat dituntut oleh Allah itu dalam keistiqomahan karena semangat dan jadikan semua majelis-majelis itu menjadi faktor yang terus memotivasi kita sampai akhirnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.